Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya dan teman-teman saya akan sedikit mengulas tentang sebuah tema, yaitu agama dan kesetaraan gender, dalam yang kami kutip dalam sebuah buku yang berjudul Psikologi Agama. Barangkali tidak sulit bagi kita untuk menyepakati bahwa laki-laki pertama yang diciptakan tanpa seorang ayah adalah Nabi Adam alaihissalam. Bukan itu, beliau adalah manusia yang pertama kali langsung diciptakan oleh Sang Pencipta. Setelah itu, generasi selanjutnya berkembang melalui proses reproduksi yang dalam hal ini perempuan banyak berperan karena perempuan sebagai alat reproduksi yang layak mendapatkan sebuah penghargaan. Sayangnya, penghargaan yang diberikan kepada perempuan belum sepenuhnya diiringi atau diimbangi dengan sebuah penghargaan dan sikap kemuliaan dalam aktivitas kehidupan, yaitu dalam konsep kesetaraan gender. Nah, isu gender sekarang sedang hangat dibicarakan dalam seminar-seminar atau kajian-kajian Islam lainnya. Pandangan rendah dan perlakuan yang dinilai tidak manusiawi terhadap perempuan tidak begitu saja terjadi. Prosesnya cukup lama, yaitu dimulai dari perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Timbul dari situ, maka gender ditengarai bukan sesuatu yang berasal dari nilai-nilai kodrati. Ketimpangan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki bukan semata-mata dari faktor biologi saja, teman-teman, tapi lebih dari itu. Kemudian, implikasi gender pada perbedaan tugas dan peran sosial antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam aktivitas domestik maupun sosial lebih didasarkan pada pembentukan budaya. Nah, pembentukan budaya yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan itu menimbulkan sesuatu yang bernama rasionalisasi dan stereotip. Apa itu? Jadi, rasionalisasi adalah proses yang melaluinya kita itu dapat mencari sebab-sebab yang logis bagi tingkah laku kita sendiri. Contohnya, kita sebagai kaum perempuan yang diciptakan lebih emosional, mempunyai karakter lemah lembut, begitu adanya dan diakui oleh perempuan itu sendiri bahwa dia lemah. Kemudian laki-laki yang diciptakan lebih kuat dan lebih dominan menjadi pemimpin, dia akan mempunyai pikiran bahwa kaum laki-laki memang lebih kuat, begitu. Selanjutnya, anggapan-anggapan seperti itulah yang dinamakan stereotip. Nah, stereotip itu sendiri adalah pandangan yang didasarkan atas prasangka kita yang subjektif dan tidak tepat. Kemudian, dalam masalah gender kali ini, kita tidak bisa melihat secara langsung keadaan gender sekarang bagaimana. Namun, kita harus melihat latar belakang dari gender itu sendiri. Maka dari itu, teman saya akan menjelaskan tentang sejarah kelam perempuan dan sejarah gender itu muncul. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada saudara Hilal yang akan melanjutkan menjelaskan tentang sejarah kelam perempuan. Kepadanya kami persilakan. Ya, baik. Masuk pada poin pertama, sejarah kelam kaum perempuan. Sejak zaman dahulu hingga zaman modern sekarang ini, perempuan selalu dianggap sebagai bawahan laki-laki. Entah dari mana status perjalanan sejarah ini.
Status ini tampaknya bersumber dari latar belakang perjalanan sejarah yang cukup panjang. Selanjutnya dikemukakan bahwa Roma terbiasa memandang istri seperti wanita dan anak remaja yang senantiasa selalu diawasi. Suami menjadi pemilik sepenuhnya hingga bisa mengambil alih hak-hak sang istri. Bila istri melakukan kesalahan, suami berhak untuk menjatuhkan hukuman baginya, bahkan vonis hukuman mati. Selanjutnya, kaum perempuan di Skandinavia juga mengalami nasib yang sama. Tak jauh berbeda dari rekan-rekan sejenisnya di kawasan Eropa. Selama hidupnya, kaum perempuan di Skandinavia berada di bawah perwalian. Tidak ada perempuan yang dapat menikah tanpa persetujuan walinya. Selanjutnya, wali tersebut juga berhak menggunakan kuasaannya termasuk menguasai hak milik perempuan selama hayatnya. Kaum perempuan kehilangan hak atas diri dan sekaligus terhadap segala apa yang dia miliki. Tidak ada sama sekali kebebasan dan hak pilih bagi kaum perempuan. Di kawasan lain dunia, pokoknya perlakuan yang serupa juga berlaku. Bahkan pandangan rendah terhadap kaum perempuan ini bukan hanya terbentuk oleh tradisi yang berlaku, melainkan bisa terpautkan pula dengan nilai-nilai ajaran agama. Contohnya seperti di India, suatu prinsip utama, siang dan malam para perempuan harus selalu berada dalam lingkungan pengawasan mereka. Perempuan dipandang sebagai sumber dosa dan sumber dari kerusakan akhlak agama. Seorang istri di India terbiasa manggil suaminya dengan panggilan yang mulia atau bahkan Tuhan. Karena laki-laki memang dipandang sebagai penguasa bumi. Perlakuan yang tak kalah menyakitkan adalah bahwa seorang istri tidak pernah diajak makan bersama dengan suaminya. Selain harus memuja suaminya, dia juga harus melayani ayah suaminya. Karena perempuan dianggap barang milik suaminya, maka dia juga harus tunduk kepada anak-anaknya. Bahkan perempuan hanya dijadikan permainan nafsu binatang. Posisi dan kedudukan perempuan di Cina jauh lebih buruk. Perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Masyarakat Cina menganggap perempuan adalah makhluk yang paling tidak beruntung. Perempuan yang belum menikah merupakan anggota keluarganya, tapi setelah menikah ia berada di bawah wewenang mertua laki-lakinya. Semua harta bawaan kecuali perhiasan pribadi menjadi hak milik keluarga suaminya. Andai kata dia meninggal pun tidak seorang pun yang menangis atau peduli terhadap kepergiannya. Untuk pembahasan selanjutnya, masyarakat Arab jahiliyah menerima kehadiran perempuan dengan pandangan yang berbeda. Tradisi mayoritas mereka cenderung menganggap anak-anak perempuannya hidup-hidup. Dengan cara itu mereka beranggapan bahwa aib yang menimpa dirinya juga akan terkubur. Tradisi berikutnya adalah dengan tetap memelihara anak-anak perempuan mereka, namun dilakukan secara tidak adil dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Revolusi industri menyebabkan munculnya pabrik-pabrik hingga kaum perempuan yang semula terkungkung sebagai ibu rumah tangga mulai memasuki pasar kerja, jadi buruh pabrik. Mereka yang semula hidup dari mengandalkan gaji suami, kini sudah memperoleh gaji sendiri. Dengan bekerja, kaum perempuan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka tanpa harus menggantungkan kepada belas kasih suami. Kaum perempuan bisa mandiri ketika itu. Muncul semacam kesadaran baru dari kalangan kaum perempuan Eropa. Kesadaran ini kemungkinan terinspirasi pula oleh jiwa revolusi Prancis yang meneriakkan kemerdekaan, persamaan, persaudaraan. Gaung revolusi ini memberikan andil bagi penyadaran nilai-nilai kemanusiaan masyarakat Eropa. Tak mengherankan bila aspek kemanusiaannya yang tercerminkan dalam ciri-ciri revolusi Prancis lebih bermakna daripada segi tekniknya. Pada dasar-dasar berikutnya, kesadaran baru memunculkan seruan persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki. Tuntutan yang kemudian dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Gender adalah konstruksi sosial yang non-biologis yang kemungkinan subordinasinya
perempuan oleh laki-laki karena perbedaan biologis antara keduanya. Dalam prosesnya, gender telah mendapatkan pengaruh dari behavioral difference antara laki-laki dan perempuan, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui sosial dan budaya yang panjang. Serta keseimbangan, ternyata masalah gender bukan sepenuhnya didasarkan pada faktor kodrat, melainkan lebih bersifat natural. Masalah seputar gender terkait dengan bagaimana pandangan suatu masyarakat terhadap kaum perempuan, sehingga menimbulkan bentuk perlakuan tertentu. Wujud perlakuan dimaksudkan terbentuk dalam rentang proses yang panjang. Lalu lama-kelamaan, tanpa disadari, perlakuan tadi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima. Akhirnya menjelma menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tragisnya lagi, tradisi yang terbentuk dari proses kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya ini tak jarang dihubung-hubungkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Hubungan tradisi dan agama ini selanjutnya membentuk sistem nilai dan budaya baru, yakni budaya malu dan budaya dosa. Kedua bentuk budaya ini hakimnya berada pada diri setiap individu. Penentuan salah dan benar ada pada diri masing-masing. Dengan demikian, lengkaplah sudah derita yang dialamatkan kepada perlakuan terhadap kaum perempuan. Ibarat sudah jadi mitos. Kalau terjadi pelanggaran terhadap tradisi yang sudah mengadat, maka akan mendatangkan aib, risikonya akan mendapat kualat. Sedangkan pelanggaran terhadap norma-norma ajaran agama sudah jelas berdosa, dua-duanya sama berat, sering bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi apakah tradisi dan agama memang membiarkan kaum perempuan harus diperlakukan seperti itu? Ternyata tidak. Bahkan ajaran agama menempatkan kedudukan kaum perempuan pada posisi yang mulia dan terhormat. Barangkali dari kesadaran dan pemahaman seperti ini cukup beralasan bila kaum perempuan menampilkan geliatnya, terus berusaha memperjuangkan kedudukan mereka baik dalam ruang lingkup domestik maupun ruang lingkup publik. Dalam konteks kehidupan berbangsa, pemerintah tampaknya memiliki kepedulian terhadap masalah gender. RUU KKG dalam rancangan tersebut, gender didefinisikan adalah peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari suatu jenis kelamin ke jenis kelamin lain. Ini dalam draft RUU KKG pasal 4 ayat 2. Tuntunan keterwakilan 30% bagi kaum perempuan diperlukan untuk seluruh lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan. Kalaulah kesetaraan yang dimaksud dalam konsep gender adalah persamaan hak dan kedudukan yang seutuhnya berimbang, agaknya memang sulit terpenuhi secara kodrat. Laki-laki dan perempuan memang sudah berbeda, mulai dari bentuk dan konstruksi tubuh maupun fungsinya. Namun perbedaan yang kodrat ini hendaknya jangan sampai dijadikan alasan untuk merendahkan atau memperlakukan kaum perempuan secara semena-mena. Oke, poin kedua yaitu kita masuk kepada jahiliyah modern, di mana perlakuan kasar dan tak manusiawi terhadap kaum perempuan rupanya bukan hanya budaya masyarakat biadab di zaman kuno. Dalam kehidupan masyarakat beradab di abad modern ini, perlakuan serupa terus berlangsung. Modus operandinya bisa saja berbeda, namun intinya sama, yakni penistaan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Kasus-kasus pelecehan ini sejatinya sudah ditempatkan sebagai arsip, sekedar dijadikan dokumen sejarah tempat kita bercermin ataupun belajar kekeliruan sesama. Selanjutnya, sama-sama menyadari untuk segera dan sama-sama menghapus perspektif negatif tentang kaum perempuan. Namun sayangnya, kecenderungan seperti itu seakan tidak memperoleh sambutan.
Pemahaman terhadap kemuliaan dan perempuan terkesan kurang dan terlalu lamban. Kisah pilu masa lalu perempuan masih juga mencatat, bahkan terkesan meningkat jadi lebih sadis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran transparan tentang perlakuan terhadap kaum perempuan. Tidak hanya terjadi di dalam rumah saja, akan tetapi di luar rumah pun ada yang namanya kekerasan terhadap perempuan. Di situ kasus-kasus seperti pelecehan, perbuatan asusila, istri simpanan atau prostitusi boleh dikatakan hampir setiap hari termuat di halaman koran nasional maupun daerah. Akhir-akhir ini pelacuran telah menyelinap dalam kehidupan remaja dan lembaga pendidikan, yang seperti yang kita bisa bilang perempuan panggilan, atau kalau di Surabaya itu namanya doli. Anehnya lagi, perilaku masyarakat terhadap prostitusi ini sangatlah berbeda. Di sini ada 3 golongan yang menilai untuk prostitusi sendiri. Yang pertama, memperbolehkan tetapi perlu pengawasan. Yang kedua, tidak membenarkan praktik pelacuran dan harus diberantas. Sedangkan yang terakhir ini bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh. Yang lebih anehnya lagi, pelecehan terhadap kaum perempuan ini terkesan sudah dianggap normal, hingga muncul konsep lokalisasi dengan label pekerja seks komersial atau bisa dibilang PSK. Pelacuran cenderung dinilai sebagai sebuah profesi. Kejahilan terhadap kaum perempuan di era global telah mencuat. Bahkan akhir-akhir ini kasus perdagangan manusia atau bisa kita bilang human trafficking. Human trafficking di sini adalah tindakan perekrutan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Selanjutnya dikemukakan bahwa beberapa istilah yang lazim digunakan dalam trafficking, yakni perekrutan, pengiriman, pemindahan, pemaksaan secara fisik, penculikan, penipuan, eksploitasi atau pemanfaat, prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, jeratan hutang, perbudakan, dan penghambaan. Kisah sedih dialami kaum perempuan yang terpasung dalam trafficking ini memang jarang terungkapkan, sulit untuk dipublikasikan ke media massa. Jaringan sudah terbina demikian rapi. Kasus-kasus yang menyangkut trafficking ini sebagian besar hanya mungkin terlacak oleh para peneliti lapangan. Peneliti yang memang merasa terpanggil untuk menguak praktik penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini. Lagi-lagi, menurut penuturan para peneliti ini, prosesnya cukup sulit untuk memakan waktu yang lama. Mustahil dilacak di satu tempat atau 2 tempat sebab jaringan yang demikian menggurita. Seorang antropologi junior menceritakan bahwa menguak kasus trafficking harus mengunjungi beberapa tempat atau kawasan itu sendiri, mengumpul informasi dan informan. Di tempat ini ternyata telah diboyong ke lokasi tersebut. Walaupun sudah dengan nama samaran, di lokasi inilah perempuan korban ini ditemukan. Itu pun berkat bantuan dan dukungan yang sungguh-sungguh dari aparat setempat. Usaha penyelamatan dilakukan. Bukti-bukti sudah cukup kuat untuk membawa sang Germo ke meja hijab. Sayangnya, dan entah mengapa alasannya, penyesuaian tidak melalui jalur hukum sama ditolak oleh korban sendiri. Korban hanya meminta penyelesaian di bawah tangan, yaitu biaya pulang. Trafficking sudah dibentuk dalam jaringan sindikat internasional. Aktivitas dan operasional terselubung, sangat sulit untuk dilacak. Mungkin saja dalam 1-2 kasus praktek keji ini berhasil diungkapkan, namun keberhasilan tersebut tidak sampai memutuskan jaringan kerja sindikat ini. Trafficking sudah bagaikan gunungan es,
hanya sebagian kecil yang tampak tersumbul ke permukaan, juga ibarat akar yang tersimpan di bawah tanah. Namun lagi-lagi korban utamanya mayoritas adalah kaum perempuan. Oke, untuk selanjutnya dan poin ketiga akan diserahkan oleh saudara Aidil Anu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yakni keturunan keluhuran ajaran agama. Betapapun ringannya bentuk penistaan pada kaum perempuan, ternyata sama sekali tidak terkait dengan anjuran agama manapun. Agama yang menjunjung nilai-nilai keluhuran jelas nggak akan membenarkan perlakuan kasar terhadap kaum perempuan, apalagi sampai pada tingkat pelecehan, tindakan asusila, pelacuran, eksploitasi kaum perempuan. Dalam ajaran agama Kristen misalnya dikemukakan dalam Alkitab pada Korintus ayat 2, kata pencabulan pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan segala pelanggaran seksual pada umumnya. Penyalahgunaan seks sering dihubungkan dengan kata-kata dosa tubuh, hawa nafsu, pencabulan, dan kenajisan. Begitu juga terdapat dalam ajaran agama Hindu Buddha pada Niti Sastra 2 ayat 6 yang menegaskan bahwasanya burung murai itu dihargai karena suaranya. Wanita dipandang tinggi karena kesetiaan dan kehalusan budinya. Dalam hal ini, ketinggian budi itu sangat dikagumi. Jika kita meneliti sejarah, memang di zaman Yunani dan Romawi, pelecehan terhadap kaum perempuan dihubungkan dengan kegiatan agama. Dikala itu, pelacuran dijumpai pada acara-acara keagamaan. Namun, perbuatan nista yang mengatasnamakan agama tersebut seharusnya sudah kita sadari pada masyarakat modern ini bahwasanya hal itu adalah salah. Namun hal ini tentu masih saja memiliki sisa-sisa yang ternyata masih membekas pada diri kita, sehingga yang kita rasakan saat ini berdasarkan hasil penelitian Gilbert dan Rienda Lumaidom, pandangan masyarakat terhadap pelacuran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, toleransi dengan batas-batas, regulated toleration. Yang kedua, penekanan, repression. Dan yang ketiga, masa bodoh. Yang pertama itu mengizinkan atas dasar pendaftaran, perizinan, lokalisasi. Sedangkan yang kedua itu sama sekali tidak mentolerir adanya tindakan pelacuran, atau kalau bisa diberantas ya diberantas. Adapun yang ketiga adalah masa bodoh, sama sekali acuh tak acuh, dikarenakan setiap individu manusia itu memiliki haknya masing-masing. Penyebab terjadinya pelacuran itu sendiri selain faktor keluarga, ekonomi, kekecewaan, dan pergaulan, namun juga dikarenakan sedikitnya oleh agama yang kurang pada diri seseorang. Seringkali bagaimana pandangan kita terhadap kaum Hawa ini tak jarang dipertahankan sebagai kebenaran sepihak, sebagaimana contoh dalam implementasi ayat suci Al-Quran, surah An-Nisa ayat 34 yang sering dipahami keliru dengan menempatkan posisi kaum laki-laki berada pada posisi lebih tinggi daripada perempuan itu sendiri, berhak memerintah, memperalat, memperlakukan kaum perempuan secara semena-mena. Padahal menurut Rifat Hasan, kosakata qawwam dalam ayat tersebut dimaksudkan adalah tegak membela kehormatan dan kemuliaan perempuan. Maka tentu saja banyak sekali masyarakat yang menyalahi pada kandungan makna ayat ini. Terlalu banyak pernyataan Rasulullah SAW yang mengindikasikan perlakuan baik terhadap kaum perempuan. Sebagaimana sabda beliau, orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Sebaik-baik akhlak seorang laki-laki adalah
yang terbaik kepada memperlakukan istrinya. Bila saja diterapkan konsep-konsep tersebut seperti tolong-menolong pada kepemimpinan, tolong-menolong dalam mencari nafkah, tolong-menolong dalam mendidik anak, maka dijamin gak bakal terjadi yang ada namanya KDRT ataupun bentuk kekerasan yang lebih berat selanjutnya. Merujuk pada penjelasan di atas, sebenarnya dalam konsep ajaran Islam sendiri sama sekali tidak dikenal istilah gender. Islam tidak membedakan kedudukan seorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada sama sekali bias gender. Islam menundukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Meskipun berada di posisi yang sama, namun sebagai makhluk ciptaan, Sang Pencipta telah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan perbedaan kodrati yang berbeda dan sama sekali tidak bakal mungkin bisa dipaksa untuk disetarakan. Dengan adanya perbedaan secara kodrati ini, maka laki-laki dan perempuan jadi saling membutuhkan satu sama lain. Upaya yang paling tepat untuk mengatasinya perbedaan ini adalah dengan membina kerukunan, keharmonisan, dan keserasian, bukan kesetaraan. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sampai sini yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Semoga video yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan kepada teman-teman yang menonton. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika pada pembuatan video kali ini terdapat banyak kesalahan. Kami menyediakan ruang kritik dan saran bagi kalian semua. Selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.